Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Yang pertama dan yang paling utama, selalu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi atas segala berkah dan karunia-Nya lah kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama secara virtual. Bapak sekarang berada di kampus Mansat Sukabumi. Kalian seluruh peserta Matsama tahun 2020 berada di rumahnya masing-masing. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku yang berbahagia, pertama Bapak ucapkan selamat datang di Mansat Sukabumi, di kampus religius edukatif. Selamat bergabung menjadi siswa MAN. Dan tidak lupa juga Bapak ucapkan terima kasih kepada para panitia yang sudah menyiapkan Matsama virtual ini dengan baik. Ya, perlu kalian ketahui, peserta didik baru, Matsama virtual dan Matsama langsung di kampus itu jauh lebih berat. Matsama virtual persiapannya lebih lama, lebih detail, latihannya juga lebih berat. Jadi kalau diminta memilih, panitia dan kami dari pihak guru milih mana, Matsama virtual atau Matsama di kampus, ya jelas kami lebih menginginkan Matsama langsung dilaksanakan di kampus. Tapi mudah-mudahan dengan virtual ini tidak mengurangi esensi dari tujuan dari Matsama itu sendiri. Baik anak-anakku yang berbahagia, Bapak mendapatkan perkenalkan, nama Bapak Indra Regawa. Bapak di Mansat Sukabumi diamanahkan menjadi Waka bidang kesiswaan, di mana salah satu tugas pokok dan fungsi dari Waka kesiswaan adalah memberikan arahan, bimbingan kepada siswa, khususnya agar tercipta kehidupan kampus suasana pendidikan yang disiplin dan religius. Anak-anakku, seperti yang kita ketahui semuanya bahwa setiap sekolah mempunyai tata tertib, setiap sekolah mempunyai tata krama, setiap sekolah mempunyai kekhasannya masing-masing. Begitu juga di Mansat Sukabumi. Ketika kalian sudah dinyatakan lulus sebagai siswa Mansat Sukabumi, otomatis kalian sudah harus siap menerima berbagai konsekuensi. Ya, kalian harus siap menyesuaikan diri kalian sebagai siswa Mansat Sukabumi. Barangkali waktu dulu di SMP-nya atau di MTS-nya suasananya agak sedikit longgar, ya, atau mungkin kebiasaannya sedikit santai, kedisiplinannya agak kurang. Mohon maaf kalau di Mansat Sukabumi, dari mulai penampilan, kedatangan, kehadiran, ucapan itu ada pedomannya. Nah, di sini yang akan Bapak sampaikan. Insya Allah selama kurang lebih 30 menit Bapak akan menyampaikan berkenaan dengan tata tertib dan tata krama. Ya. Nah, di sini apa sih yang dimaksud tata tertib dan tata krama yang ada di mana? Ya, di sini adalah bagaimana aturan siswa dalam bersikap, berucap, bertindak sehari-hari di Mansat Sukabumi. Nah, diawali dari pakaian. Nah, pakaian madrasah yang dikenakan di Mansat Sukabumi jelas mempunyai kekhasannya masing-masing dan ada perbedaan setiap harinya. Nah, aturan mengenai berpakaian juga kita jelas, ya, dari mulai yang sifatnya umum, ya harus sopan, harus rapi, ya. Lalu bajunya juga tidak ketat, baik untuk laki-laki ataupun untuk wanita, ya. Lalu memakai ikat pinggang, kaos kaki warna putih setengah betis, lalu pakaiannya juga tidak tipis, tidak boleh menggunakan perhiasan. Kalau untuk hanya perempuan saja yang boleh menggunakan cincin emas,
Ya. Kalau kalung, gelang itu tidak diperkenankan. Ya, apalagi yang pernak-pernik, ya, pernak-pernik dari kain, pernak-pernik dari plastik, pernak-pernik dari ya, gelang-gelang yang rupa-rupa, ya aksesoris-aksesoris itu tidak diperkenankan. Ya. Dan di sini juga demand juga untuk pakaian, ada pakaian putih abu, ya, lalu ada pakaian batik, ada pakaian pramuka, pakaian olahraga, ya, ada pakaian ekstrakurikuler, ada pakaian muslim. Untuk pengaturan waktunya hari Senin dan Selasa di sini menggunakan baju putih abu. Ya. Hari Rabu memakai baju batik, hari Kamis baju pramuka, hari Jumat pakaian muslim, dan hari Sabtu menggunakan pakaian ekstra masing-masing. Untuk laki-laki, ya, sekarang kita masuk ke pakaian untuk laki-laki. Laki-laki, ya, khusus untuk laki-laki memakai celana panjang, tidak ketat, tidak pensil, tidak cingkrang, ya. Dan untuk bajunya, ya, bajunya tidak tipis dan sama tidak ketat. Untuk perempuan, khusus untuk perempuan, rok di bawahan rok di mata kaki, lebih tidak boleh, ya. Di atas mata kaki juga tidak boleh. Nah, lalu kerudungnya, khusus untuk perempuan, kerudungnya menggunakan segi 4. Apapun pakaian dan menyesuaikan. Kalau hari pramuka pakai pramuka, kerudungnya warna coklat. Kalau baju muslim, kerudungnya warna hitam, ya. Boleh nggak pakai kerudung langsung? Itu paling tidak boleh. Ya, tidak boleh pakai kerudung langsung. Pak, roknya bagaimana? Ya, kita roknya kalau untuk di man, roknya renpal. Ya, roknya renpal. Dan lalu kalau untuk bajunya bagaimana? Boleh nggak agak ketat? Nggak boleh. Membentuk lekukan tubuh itu tidak boleh. Harus lurus, ya. Jangan sampai lekukan tubuh itu tidak terlihat karena itu termasuk dalam aurat. Lalu ya untuk pakaian olahraga kita disesuaikan. Ya, kalau olahraganya sudah istirahat, tidak boleh dari rumah langsung pakai baju olahraga. Baju olahraga hanya boleh digunakan ketika olahraga sudah beres, diganti lagi. Selanjutnya di sini berkenaan dengan masalah rambut. Kalau rambut pria otomatis tidak boleh gondrong. Yang berponi tidak boleh melebihi alis. Dan yang paling baik adalah yang pendek. Kalau yang melarang gimana? Dipotong. Ya. Bukannya tidak mungkin, ya, kalian suatu saat kalau rambutnya panjang digunting, bisa ketika di upacara, bisa ketika di dalam kelas, ataupun ketika di luar ruangan kena raja bisa. Kalau buat perempuan otomatis rambut harus tidak boleh terlihat, ya. Dan kalau perempuan boleh panjang. Untuk laki-laki dan perempuan tidak boleh diwarnai, tidak boleh diwarnai. Lalu untuk masalah kuku tidak boleh dipanjangkan dan tidak boleh dirawat. Kalau sekarang misalnya pedicure, manicure, dipatola atau diwarna-warni lah, nggak boleh. Kalaupun yang perempuan sedang halangan boleh pakai pacar, ya, pacar yang dari Timur Tengah yang ada. Lalu, Pak, setelah rambut boleh nggak make up? Ya, mau laki-laki mau perempuan dilarang menggunakan make up. Khusus untuk perempuan boleh pakai bedak tipis saja. Bibirnya tidak boleh pakai lipstick, ya. Pewarna bibir nggak boleh. Pemutih wajah yang berlebihan, yang mengandung merkuri, yang akhirnya jadi tipis ke kulit, tidak boleh. Dan yang kalau untuk bibir hanya boleh pakai lip gloss aja. Boleh nggak pakai stop lens, ya. Kalau yang matanya minus bisa pakai stop lens, tapi yang bening, tidak terlihat.
tidak berwarna, tidak berbentuk bola lah, bermacam-macam nggak boleh. Ya. Tapi itu juga yang medis, yang ada keterangan bahwa matanya minus. Tapi yang sebaiknya kalau mata minus ada yang bermasalah dengan mata itu pakai kacamata saja. Pak, boleh nggak pakai tato? Apalagi itu, ya. Tato mau sebesar apapun itu dilarang. Ya, ya itu berhubungan dengan rambut, kuku, make up, tato. Pak, kalau maaf ada yang lihat, kalau pakai jilbab gimana perempuan? Apakah perlu pakai jilbab? Ya, Bu. Pakai jilbab itu dari mulai keluar dari rumah. Kalau anak man pakai jilbab di sekolah saja, pas diangkut dibuka dan ketahuan, pasti akan dapat sanksi. Ya. Kalau di rumah bagaimana? Ya. Selama di rumah dan tidak terlihat oleh orang di luar muhrimnya, nggak apa-apa. Tapi kalau kalian mengupload foto-foto yang tidak pantas, yang tidak pakai jilbab, mau upload di WA, mau upload di Facebook, di IG, itu tidak boleh. Itu akan mendapatkan sanksi. Baik. Selanjutnya berkenaan tentang jam masuk dan jam pulang. Di mana Senin sampai Sabtu masuknya pukul 7.00. Petugas piket jam 7 sudah ada di gerbang. Hanya konsekuensi 10 menit. Jam 7 lebih 10 masih peserta yang datangnya terlambat 10 menit belum diberi sanksi. Namun di atas jam 7 lebih 10 menit, jam 10 7.15 menit sanksinya biasanya berupa buang sampah. Jam 7.15 sampai jam 7.20 sanksinya bisa selain membuang sampah, bisa membersihkan tempat-tempat yang lain. Dia jam 7.20 sampai jam 7.25 menulis surat dalam Al-Quran. Kalau di atas jam 7.30 dikembalikan kepada orang tua atau dipulangkan. Dan sampai di rumah orang tua harus nelpon bahwa anaknya kesiangan dan kembali lagi ke rumah. Pulangnya jam berapa? Pulangnya jam 15.00 setiap hari. Nah, Pak, kalau misalnya ada guru ada rapat atau segala macam, bagaimana ya? Selama tidak ada instruksi dari guru mengenai pulang, siswa dilarang keluar sekolah. Kalau istirahat bagaimana, Pak? Istirahat keluar sekolah nggak? Siswa dilarang jajan ataupun keluar selama istirahat. Kalau yang ketahuan bagaimana? Ya, yang ketahuan karena tanya ke kakak kelasnya. Biasanya kalau yang kabur keluar atau istirahat keluar, apa sanksinya? Nanti selalu kalian akan tahu. Nah, lalu kalau sudah pulang, bagaimana? Jam pulang kalian dilarang untuk nongkrong. Tidak boleh siswa man jongkok-jongkok, ngumpul-ngumpul di depan sekolah, di sekitaran sekolah ataupun di tempat pemberhentian ataupun naik angkot. Insya Allah suatu hal yang sepertinya tidak mungkin menemukan anak man sebelum berangkat jongkok-jongkok dulu, nongkrong-nongkrong dulu, ngobrol-ngobrol dulu sambil merokok. Pulang sekolahnya juga seperti itu, nongkrong dulu nggak? Kalau kita salah satu ciri anak man datang langsung ke sekolah, pulang langsung ke rumah. Kecuali kalau ada kegiatan ekstrakurikuler. Kalau kegiatan ekstrakurikuler biasanya dimulainya jam berapa? Biasanya setelah sholat asar. Seminggu 2 kali kegiatan ekstrakurikuler. Nanti ada jadwal yang terpisah. Selanjutnya berhubungan dengan kebersihan dan kedisiplinan serta ketertiban. Untuk kebersihan, setiap kelas ada petugas piketnya. Dan setiap kelas juga mempunyai aturan untuk yang tidak piket atau sanksi yang tidak piket. Ada yang kalau yang tidak piket ada yang harus bayar atau ada yang harus nulis surat. Ya bermacam-macam itu terserah kelasnya masing-masing. Nah, di dalam kelas, insya Allah setiap kelas nanti akan disiapkan oleh sekolah kelengkapan kebersihan. Jadi kalian nggak usah mikir, oh nanti udah lagi buat beli sapu, itu nggak usah. Ya. Sekolah menyiapkan dari mulai sapu, pel, ember, spidol, penghapus. Khusus untuk spidol dan penghapus 1 semester 2 kali. Selebihnya ya kalian jaga dengan baik.
Pak, kalau di kelas pengen ada jam dinding, ya itu sendiri. Ya masing-masing kalau seperti itu. Boleh nggak di kelas dicat lagi? Boleh. Ya kalian pengen di kelas suasana baru, sesuai dengan kreasi kalian, sesuai dengan impian kalian, boleh di chat ya, ataupun di dekor yang semenarik mungkin, senyaman mungkin. Lalu berkenaan dengan sopan santun pergaulan. Di dalam kehidupan sehari-hari, siswa man berkewajiban mengucapkan salam, ya, baik ke teman ataupun ketemu guru. Khusus untuk bertemu guru, siswa diwajibkan untuk mengucapkan salam dan menjabat tangan guru. Dan di sini berhubungan dengan sopan santun juga, siswa man dilarang menggunakan kata-kata yang kasar, yang tidak pantas. Jangan sampai anak man mengeluarkan kata-kata binatang, ya, gahasannya masing-masing. Orang Sukabumi favoritnya bilang, binatang favoritnya bagoy. Kalau apa-apa diakhiri dengan bagoy. Ya, bilang ke teman sapaannya, ya, kalau yang kasar siap maneh. Ya, gantilah siap maneh dengan akan teteh. Yang lebih terdengar indah, lebih terdengar nyaman dengarnya. Lalu dalam sopan santun juga dibiasakanlah, ya, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Kalau kita menerima bantuan apapun itu, selalu ucapkan terima kasih atau hatur nuhun. Ya. Kalau mau minta tolong, bilang punten, ya, maaf ganggu atau maaf minta tolong, seperti itu. Lalu berhubungan dengan upacara bendera dan hari-hari besar, di mana setiap hari Senin itu upacara. Petugasnya seluruh siswa setiap minggu bergantian. Otomatis kalau upacara bendera ada topi dan ada dasi. Ya, jadi nanti kalian untuk siswa baru mendapat topi dan dasi, dan jaga baik-baik. Ya, jangan sampai hilang. Adapun peringatan hari besar, ya, dilaksanakan dengan meriah. Ya, dari mulai HUT kemerdekaan, Sumpah Pemuda, Hari Pahlawan, Hari Guru, itu insya Allah dilaksanakan dan meriah. Dan untuk kegiatan keagamaan, alhamdulillah semua hari besar keagamaan dilaksanakan dengan terbaik dan punya khas masing-masing. Di acara 1 Muharram, salah satu khas dari iman adalah pawai obor. Dan bisa dibayangkan kalau pawai obor yang pawainya sebanyak 1.200 orang membawa obor, bagaimana macetnya, bagaimana meriahnya suasana di jalan antara Man 1 sampai dengan pertigaan Cibadak Pelabuhan Ratu. Insya Allah kalau ada pawai obor sekitar Cibadak macet. Lalu hari besar apa lagi selain Muharram? Ya, hari besar Maulid Nabi, Isra Mi'raj, lalu nuzul Quran, ya. Kalau khas setiap beres pelaksanaan nuzul Quran, kita biasanya ditutup dengan acara buka sahur bersama, ya, di lapangan yang buat bareng, banyak sekali yang hadir. Itu sudah sangat meriah. Lalu itu hari-hari besar keagamaannya. Lalu kalau kegiatan keagamaannya bagaimana? Ya, kegiatan keagamaan nanti ada yang jelas. Ada, ya, nanti ada sesi khusus bidang keagamaan menyampaikan mengenai kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di Man 1 Sukabumi. Selanjutnya berkenaan dengan tata krama dan tata tertib di Man 1 Sukabumi berhubungan dengan larangan-larangan. Ini nih yang paling seneng nih. Yang pertama, larangan merokok, ya, miras, narkoba. Ya. Kalau merokok boleh nggak? Ya. Selama di Man 1 Sukabumi, selama memakai atribut Man 1 Sukabumi, dilarang keras merokok. Pak, kalau minuman keras dan narkoba bagaimana? Begitu ketahuan, langsung kami kembalikan kepada orang tua. Walaupun misalnya kejadian sudah lama, misalnya bulan Agustus kalian minum miras, ya,
bulan September kalian upload waktu mabuk, waktu memegang ataupun menggunakan mirasnya, walaupun kejadiannya sudah 1 bulan tapi buktinya ada, kita tindak tegas. Hari itu juga kita akan kembalikan kepada orang tua. Larangan selanjutnya yaitu adalah larangan berpacaran. Ya. Apakah yang pacaran dapat hukuman? Ya, yang berpacaran di masa Sukabumi diumumkan di upacara dan disuruh ke depan, ya, pasangan masing-masing. Ya. Memang, ya, sulit. Kalau ditanya apakah banyak yang pacaran, ada. Ya. Cuma kalau yang kelihatan betul-betul dekat, suka pulang bareng, jajan bareng, berduaan, orang tuanya kami panggil dan diminta untuk segera menghitbahkan anaknya. Dan kalau lebih cepat langsung dinikahkan. Yang kedua, berkelahi. Wah, Pak, saya hobinya berkelahi, Pak. Saya jago silat dan karate. Boleh nggak berkelahi? Boleh. Jatahnya 2 kali berkelahi. Berkelahi yang pertama langsung dapat SP, ya, surat peringatan 3 langsung. Berkelahi yang kedua langsung dikembalikan kepada orang tua. Pak, kalau saya waktu SMP suka bikin geng, Pak, ya, geng tomat, ya, geng timun, ya, geng motor. Gimana, Pak? Boleh nggak? Ya, apalagi itu. Atau kami mendengar kalian gabung klub-klub geng motor besar, kalian menjadi anggota XTC, kalian jadi anggota Briges ataupun Moonraker. Ya, kalian dengan bangga pegang samurai di atas motor, ataupun kami melihat kalian masuk di dalam misal tertangkap oleh aparat ketika tawuran di luar, itu akan mendapat sanksi tegas. Selanjutnya, larangan-larangan selanjutnya membawa barang yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan pembelajaran. Biasanya perempuan bawa lipstik, bawa shadow, bawa maskara. Ya. Pak, kalau pencuci wajah boleh nggak? Boleh kalau pencuci wajah. Hanya sebatas pencuci wajah. Kalau bedak boleh nggak dibawa? Nggak boleh. Ya, boleh pakai bedak di rumah, tidak boleh di sekolah. Ya. Lalu, yang larangan selanjutnya, ya, dilarang membawa, menyimpan atau mengedarkan gambar-gambar yang berbau pornografi. Nah, kalian nyimpan di handphone, memori handphonenya 64 GB, 50 GB-nya film-film porno semua. Nauzubillah min dzalik. Tidak boleh. Atau enggak juga kalian iseng-iseng buat koleksi pribadi, hanya untuk pribadi asalnya, ya. Di foto selfie menunjukkan auratnya, suatu saat nggak sengaja terupload ataupun kelihatan oleh orang lainnya zolim niatnya, di-share oleh orang lain, kalian tanpa menutup di selfie auratnya terlihat, bagaimana seperti itu juga akan dapat sanksi yang keras, yang tegas. Dilarang, ya sih, pokoknya jauhi hal-hal yang bersifatnya pornografi, jauhi yang bisa mendekati ke zina. Oke, selanjutnya yang termasuk larangan-larangan, ya, membawa kartu, ya, kartu atau bermain judi, ya, kartu gaple, kartu remi, itu nggak boleh. Pak, boleh nggak main monopoli sama ludo? Boleh lah, monopoli sama ludo mah, yang jelas nggak boleh pakai uang asli, ya. Lalu menggunakan HP pada KBM berlangsung, jelas kalau handphonenya kedengaran berbunyi panggilan atau panggilan masuk ataupun medsos yang masuk langsung diambil, ya, dan dikembalikan ke orang, dan harus besoknya baru dikembalikan. Catatan tidak ada apa-apa di handphonenya. Dan perlu kalian ketahui, di mana suka ada razia handphone, ya. Dan kalau razia handphone berarti semuanya dibuka. Lalu apa yang dilarang? Diman, membuang sampah sembarangan, coret-coret bangku, tembok, ya. Lalu berisi ketika KBM, ya, ataupun tidak ada guru, berisi main gitar bukan pelajaran kesenian, itu dilarang. Itu larangan-larangan. Selanjutnya kita masuk ke pelanggaran dan sanksi. Nah,
Berkenaan dengan sanksi-sanksi yang ada di Marsat Sukabumi, ya, dari mulai yang sifatnya teguran, sanksi yang pertama adalah teguran, lalu yang kedua penugasan, lalu yang ketiga pemanggilan orang tua, keempat skorsing, dan yang kelima dikembalikan kepada orang tua. Teguran itu hanya lewat lisan saja, ya. Lisan itu bisa secara halus ataupun dengan nada yang lebih keras. Penugasan, ya di Marsat Sukabumi penugasannya biasanya dalam bentuk menulis surat. Nulis surat terpendek itu nulis surat An-Naba, nulis surat Yasin, Al-Kahfi, sampai dengan nulis surat Al-Baqarah. Tergantung dari jenis pelanggarannya. Lalu yang kedua, frekuensi pelanggarannya. Ya, misalnya merokok sekali tugasnya surat Yasin. Merokok yang kedua naik ke Al-Kahfi. Merokok yang ketiga kali nulis surat Al-Baqarah. Dan menulis surat biasanya ditulis sambil berdiri. Pemanggilan orang tua, ya, ini untuk masalah-masalah yang lebih besar dan yang pengulangan. Sering masalah kesiangan mungkin dianggap sepele, tapi kalau sering kesiangan kita panggil orang. Lalu misalnya merokok, mungkin wah merokok juga nih, ini kan masalah sepele katanya. Menurut kalian itu sepele, tapi kalau Diman 3 kali merokok panggil orang. Tidak hadir 5 kali tidak hadir tanpa keterangan langsung dipanggil orang tua. Perlu kalian ketahui kalau di Marsat Sukabumi yang tidak naik itu yang tidak hadir dan yang tidak mengerjakan tugas. Yang apanya di atas 12, tugasnya tidak mengerjakan, nilainya tidak tuntas di atas 2 mata pelajaran, biasanya tidak naik kelas. Pak, emang di Marsat Sukabumi yang paling nakal yang bolos? Iya, paling bolos. Yang paling nakal itu yang paling bolos. Karena kalau yang ketahuan berkelahi langsung dikeluarkan, yang mencuri dikeluarkan. Oke, jadi sanksi itu ada 5, teguran, penugasan, lalu pemanggilan orang tua, skorsing, dan dikembalikan kepada orang tua. Lalu kita lihat jenis-jenis pelanggaran dan sanksinya. Terlambat, ya. Kalau terlambatnya kurang dari 15 menit, ya di sini hanya dicatat dan tadi sudah Bapak bahas sekilas buang sampah. Ya. 15 sampai 25 menit, ya di sini ada selain buang sampah, jam pelajaran pertama di perpustakaan. Atau ada tugas tambahan, nyuci mukena, bersihin musola, pergi WC, bersihin yang lainnya. Di atas lebih dari 25 menit dikembalikan kepada orang tua. Lalu pelanggaran selanjutnya tidak sholat zuhur berjamaah. Yang lain pada ke masjid, ini sembunyi di kolong meja. Ada yang sembunyi di kolong meja, ada juga di belakang lemari, ada juga yang lompat pagar karena nggak mau sholat zuhur berjamaah. Gimana sanksinya? Ditegur dan penugasan. Ya, biasanya kalau yang nggak sholat zuhur itu dijemur di lapang, gitu ya. Kalau yang penugasannya apa ya? Nulis surat. Lalu keluar pada pergantian jam atau pas istirahat. Ya. Yang keluar pas tidak ada izin ke piket, pas istirahat langsung hukumannya menulis surat Yasin. Ya, langsung. Lalu pelanggaran yang selanjutnya tidak memakai atribut. Tidak memakai atribut, atribut man terdiri atas ya badge OSIS merah putih, bendera merah putih, nama, lalu badge nama sekolah, lalu logo madrasah atau logo sekolah. Ya kalau ada yang kurang ditegur dan langsung untuk menggunakan atribut. Lalu tidak memakai pakaian seragam, ya, tidak memakai pakaian seragam sesuai waktunya atau tidak pakai sabuk, ya. Kalau tidak pakai sabuk biasanya diapakan? Suruh pakai tali rapia. Kalau sepatunya tidak putih, tidak hitam, gimana? Diambil. Sepatunya tidak hitam, diambil, seminggu disimpan. Kalau kakinya warna-warni atau tidak, atau hanya sebatas mata kaki, tidak ke atas, ya, diambil tanpa dikembalikan. Lalu pakaian tidak sesuai, laki-laki pakai kemeja tangan panjang, gimana itu? Gunting langsung. Pak, gimana kalau yang pakai celana pensil digunting? Yang pakai celana pensil digunting, yang roknya ketat digunting, ya, pakaiannya ketat digunting.
Ya. Tapi sebelum dikutip ada teguran lisan dulu. Teguran lisan 1 kali, yang kedua tidak berubah, langsung kita gunting. Lalu memakai aksesoris, pakai gelang, kalung, pakai sendal, tas yang tidak pantas, tidak sesuai. Kalau yang perempuan pakai tas kayak yang kebelah belanja, tas shopping. Laki-laki tas yang sudah sobek, yang sudah nggak pantas. Topi juga topi bebas, itu apa yang dilakukan? Diambil. Aksesoris apapun yang ada di tangan, yang ada di kaki, yang dikalungkan diambil. Pakai sandal jepit, ya sandal jepit hanya boleh sandal yang kayak swallow, dan itu juga hanya untuk sholat. Selebih kalau dipakai untuk KBM diambil. Ya. Selanjutnya, membawa barang-barang yang tanpa rekomendasi, ya, ataupun kurang mendukung untuk KBM. Ya misalnya gitar, ya kalau hanya pas pelajaran seni boleh bawa gitar, tapi kalau tidak ada pelajarannya diambil. Lalu ya handphone tidak dikumpulkan. Handphone, karena di kita handphone itu setiap hari dikumpulkan di jam pertama, nanti diambil lagi pas pulang sekolah. Lalu membawa atau menyimpan atau mempergunakan rokok, ya barang-barang nih, rokok haram untuk siswa dibawa. Teman bawa rokok langsung diambil, ya. Lalu kalau bawa boleh nggak, Pak, bawa minuman keras, narkoba, ya, yang media-media pornografi, wah itu udah jelas. Itu minimum dipanggil orang tuanya. Kalau narkoba langsung kita keluarkan, ya, narkoba langsung tidak tidak dibesokkan, langsung hari itu dikeluarkan. Tapi kalau yang sifatnya pornografi langsung panggil orang tua. Ya. Ngerokok, ya kalau ngerokok yang ketiga baru dipanggil orang tua. Lalu larangan dan sanksi selanjutnya, rambut. Kalau rambutnya panjang, gunting langsung. Kukunya panjang, potong langsung. Ya. Bertindik, ya langsung cabut tindiknya. Pak, kalau perempuan atau laki-laki bertindik di lidah, apalagi itu, nauzubillah min zalik. Ya. Itu dicabut, ditarik tuh lidahnya tuh. Ya. Nah, kalau masih ada, kalau bekas tindik dulu nggak apa-apa, Pak, ya. Kalau yang namanya bekas tindik, yang penting tidak pakai tindik. Ya. Lalu larangan dan sanksi berikutnya yaitu kalau ketahuan main judi, judi online, ya, judi aplikasi, main kartu di sekolah, ya. Lalu main game, ya, game permainan online yang ada unsur judinya, langsung dipanggil orang tuanya. Membolos, Pak, gimana kalau dia membolos 5 kali alfa langsung panggil orang tuanya, langsung SP1. 10 kali alfa SP 2, 12 kali alfa SP 3. Mas, dan pasti masuk sidang kenaikan kelas. Sidang kenaikan itu gimana, Pak? Ya itu otomatis menjadi nominator yang tidak akan naik kelas. Ya biasanya kalau sudah alfanya di atas 12, tugasnya ataupun mata pelajarannya yang tidak tuntas 2 mata pelajaran itu tidak bisa naik kelas. Pak, gimana kalau ada kasus pelanggarannya mencuri jatahnya 2 kali. Pencurian yang pertama orang ketahuan, orang tuanya dipanggil buat surat perjanjian. Kedua lagi yang mencuri yang kedua langsung dikembalikan ke orang tua, walaupun nilainya uangnya kecil. Lalu merusak barang orang lain atau fasilitas madrasah. Ya. Kalau merusak orang lain harus diganti. Kalau fasilitas madrasah, ya. Tapi kalau dalam KBM, misalnya kalian lagi main sepak bola, kalian nendang bola, tidak sengaja kaca pecah, nggak usah diganti, nggak apa-apa. Yang penting bekas pecahan kacanya kalian rapihkan, kalian buang di tempat yang aman. Tapi kalau sengaja kalian kesel nih, ya bete sama seseorang, kalian pukul kaca sampai pecah, kalian harus diganti. Ya, harus mengganti, ya. Oke, lanjut. Selanjutnya pelanggaran apa lagi? Kalau berkelahi, ya tadi sama dengan mencuri, berkelahi juga 2 kali. Ya, sekali berkelahi panggil orang tuanya, perjanjian. Yang kedua gimana? Yang kedua langsung dikembalikan ke orang tua. Pak, bagaimana hukuman yang kalau yang membuli, memalak, membuat geng? Wah, ya. Jangan sampai di mana terjadi kasus seperti itu. Kalian bikin geng, kalian malakin teman-teman kalian, ya. Ya, kalian merasa berkuasa, ya, kalian merasa hebat. Ya, itu jangan sampai terjadi di mana. Ya. Sejauh ini alhamdulillah, Pak,
Iman, kalaupun ya misalnya ada siswa baru pakaiannya belum pantas, misalnya kalau perempuan pakaiannya seksi ya, centil. Nah, kakak kelas misalnya niatnya nasehatin, manggil kakak kelas ya, nasehatin, bilang kamu boleh ini nih, itu juga tidak dilarang oleh anak ya. Ya. Kalaupun yang boleh menasehati itu hanya guru dan kalaupun kakak kelas itu hanya OSIS saja atau PK ya, tidak boleh setiap orang langsung datang manggil ya, seorang panggil 10 orang kakak kelasnya ngariung, nggak boleh, itu nggak boleh ya. Kalaupun niatnya baik untuk menasehati agar adik kelasnya berubah, itu nggak boleh ya. Baik ya anak-anakku ya, itulah berkenaan tentang tata tertib, tata krama yang berlaku di IMAN 1 Sukabumi. Yang jelas ya, di sini fungsi pendidikan yang paling utama adalah sebagai pembentuk karakter. Tujuan pendidikan nasional adalah menciptakan manusia yang bertakwa. Tujuan pendidikan madrasah adalah membentuk anak-anak pribadi yang soleh. Semua ini aturan yang kami buat ya, di sini otomatis sangat relevan dengan aturan yang Allah telah susun, sangat mendukung dengan aturan-aturan agama kita, sangat seiring dan sejalan. Allah telah mengatur masalah berpakaian, perempuan ya, harus berpakaian menutup aurat, laki-laki juga menutup aurat. Di sini di madrasah punya aturan yang khasnya ya. Pakaian hari Senin apa itu, kan kalau di agama nggak sampai dengan pakaian hari Senin, pakaian hari Selasa tidak ada. Cuma di agama ya, secara syariat tidak boleh memperlihatkan aurat ya. Kita lebih jelas lagi. Anak-anakku ya, yang jelas aturan ini kami susun untuk digunakan sebaik-baiknya, bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk menjadi penghalang dalam berkreasi, tidak ya. Aturan ini kami buat untuk menjaga kalian ya. Insya Allah kalau anak MAN penampilannya berbeda dengan anak-anak sekolah lain, anak MAN berbicaranya berbeda dengan anak-anak yang lain. Ciri-ciri anak MAN ya, kalau kelak nanti kalian sudah sekolah normal dan sudah jadi siswa MAN yang sesungguhnya, ciri-ciri anak MAN yang pertama, perginya paling pagi dibandingkan teman-teman sekampungnya, pulangnya paling sore. Kalau sudah sampai rumah nggak suka keluar ya di rumah karena tugasnya banyak, lebih betah di sekolah ya. Lebih banyak teman di sekolah. Karena apa? Karena betah, lebih nyaman ya. Dan insya Allah sejauh ini kakak-kakak kelas kalian ya, dengan aturan yang telah disusun tata tertib dan tata krama ini bisa menikmatinya, bisa beradaptasi ya, bisa enjoy sebagai siswa. Kalau di MAN anak-anakku ya, kalaupun mendapat hukuman ya, kami kalaupun menegur, kami tidak menegur dengan kata-kata yang kasar, kami tidak menegur dengan kata-kata yang kotor ya. Kalaupun menghukum, tidak ada guru yang menghukum dengan kekerasan, nggak ada guru yang main cabok, main gaplok, main pukul, nggak ada ya. Kita niatnya mendidik. Kalaupun menghukum, itu tadi jenis-jenis hukuman di Madrasah Sukabumi, buang sampah ya, membersihkan masjid, WC, musola, nulis surat ya. Jadi kalaupun nanti kalian misalnya ingin mencari sensasi ya, ingin mencatatkan diri sebagai pelaku sejarah, Pak, ingin merasakan bagaimana rasanya menulis surat Al-Baqarah, silakan ya. Ya, silakan kalian ya, menikmati nanti kalau harus menulis surat Al-Baqarah ya. Dan di sini anak-anakku, insya Allah jika kalian melaksanakan semua tata tertib di sini, kalian akan enjoy ya, akan enjoy sekolah di sini, akan nikmat ya, dan kalian akan ada bedanya dengan siswa-siswa sekolah yang lainnya. Ya, itu berkenaan dengan tata tertib dan tata krama. Anak-anakku ya, di MAN juga di sini ya Bapak di bidang kesiswaan, selain menjaga kedisiplinan, ketertiban, tugas Bapak juga yaitu mengkoordinasikan dengan berbagai kegiatan kesiswaan. Ya, di MAN 1 Sukabumi kegiatan kesiswaannya
banyak dan lengkap ya. Ekstrakurikuler ya yang ada OSIS, ada PK, ekstrakurikulernya ada yang senang kegiatan keagamaan bisa gabung di Karisma ya. Yang senang baris berbaris bisa di Paskibra, yang senang kegiatan outbound kepramukaan ada pramuka, yang senang kepalang-merahan ya bakti sosial ada di PMR. Pak, saya senang olahraganya lengkap ya. Senang olahraga bela diri ada karate, senang bulu tangkis ada badminton ya, futsal poli otomatis. Jadi kalau futsal itu sudah jadi kita udah punya tim inti, tim yang dapat beasiswa, dan futsal Marsat Sukabumi sudah mempunyai prestasi yang membanggakan. Ya, kita juga ada di bidang seni ada Sen Mutama, yang senang teater ada teater jihad, yang senang tradisional ada karawitan, yang senang memfoto video ada Mas Sapi, lengkap. Nah, kita banyak ekstrakurikulernya. Yang senang berorganisasi ya di OSIS dan di PK lengkap sekali. Dan Bapak sarankan kalian selain ya untuk membentuk diri yang hebat, membentuk pribadi yang disiplin, tanggung jawab ya, totalitas, pantang menyerah, Bapak sarankan kalian selain tidak hanya sebatas mengikuti KBM saja, kalian juga aktif di berbagai organisasi. Bisa di OSIS dan PK, bisa juga di ekstrakurikuler yang lain. Insya Allah itu akan menunjang. Baik anak-anakku, para kalian betah di Marsat Sukabumi ya, di kampus tercinta ini ya, di madrasah hebat ya, di madrasah hebat, madrasah bermanfaat. Bapak juga ingin kalian menjadi siswa yang hebat, siswa yang bermartabat ya, siswa yang soleh, siswa yang solehah. Baik, itu saja dari Bapak. Terima kasih atas semua perhatiannya. Sampai jumpa nanti ketika di new normal. Ya, kalau ada pertanyaan kapan itu new normal dan kapan itu KBM secara langsung, belum bisa Bapak jawab sekarang. Yang jelas, kalaupun nanti ada tatap muka, tidak akan langsung ke semuanya. Ya, nanti akan ada sistem shift dulu, baru nanti KBM sepenuhnya. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.